keluarga serta Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Allah pemilik hidup dan kehidupan kami, Allah yang selalu setia di setiap musim kehidupan yang kami alami. Di pelataran duka saat ini ya Allah, firman-Mu akan diperdengarkan. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa menolong kami semua untuk dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Dan kami percaya firman-Mu ini akan menjadi kekuatan bagi kami semua, secara khusus bagi segenap keluarga yang berduka saat ini. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa dan keterbatasan kami. Berfirmanlah karena kami semua telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dua Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10 akan menjadi pembacaan kita di siang hari ini. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, dan supaya aku jangan meninggikan diri kepada penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang berbahagia adalah kita semua yang masih terus diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih memperlakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap hari. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, ungkapan jangan bersedih, dia sudah bersama dengan Tuhan. Jangan menangis, karena dia sudah terbebas dari penyakitnya. Cukup nih, jangan menangis terus, dia sudah senang. Dan mungkin masih banyak ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat penghiburan yang sering kali dilontarkan ketika seseorang mengalami duka cita. Kalimat-kalimat ini Bapak Ibu Saudara sesungguhnya tidak salah, karena ini merupakan bentuk empati terhadap orang yang berduka. Tetapi apakah memang orang percaya tidak boleh bersedih? Apakah orang percaya tidak boleh menangis ketika dirinya diperhadapkan dengan kematian dari orang yang ia kasihi? Bukankah Tuhan sudah mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini mau menunjukkan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang mengerti, Allah yang memahami segala keadaan dan keberadaan kita, baik ketika kita bahagia maupun ketika kita bersedih. Kalau demikian Bapak Ibu, maka pertanyaannya adalah, kenapa orang bersedih? Kenapa orang menangis?
ketika diperhadapkan pada kematian orang yang ia kasihi. Sesungguhnya yang membuat seseorang bersedih dan menangis yaitu karena perpisahan. Perpisahan akibat kematian, di mana kita sudah tidak punya kesempatan untuk bisa berjumpa, untuk bisa bersua, untuk bisa berinteraksi dengan orang yang kita kasihi. Dan tentu hal itu membuat seseorang berada pada titik penderitaan yang begitu berat, meninggalkan duka yang begitu dalam. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap kita manusia tidak ada yang menginginkan perpisahan dengan orang yang kita kasih. Tidak ada satupun manusia yang mau berpisah dengan orang yang ia kasihi. Dalam bacaan kita hari ini diperlihatkan bagaimana Rasul Paulus menghadapi pencobaan dan pergumulan yang sangat berat. Bisa kita bayangkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Bahkan lewat penderitaannya itu, ia harus berseru sampai 3 kali kepada Tuhan untuk dilepaskan dari penderitaan yang berat itu. Tapi yang kemudian menarik di sini Bapak Ibu, respon Tuhan, jawaban Tuhan atas penderitaan yang dialami oleh Paulus. Dikatakan dalam bacaan kita, Tuhan menjawab penderitaan Paulus dengan mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga yang berduka, pernyataan Tuhan ini mau mempertegas maksud dan janji Tuhan bahwa di balik penderitaan sekalipun Tuhan tetap punya sesuatu. Meskipun sesuatu itu harus kita terima, kita alami lewat proses yang menyakitkan. Pujian yang kita lantunkan tadi mengatakan, biarpun gunung-gunung beranjak serta bukit-bukit bergoncang, kasih dan setia Tuhan akan selalu melindungimu, melindungi kita. Juga puji-pujian yang disampaikan oleh vokal grup paduan suara adalah bentuk pengakuan bahwa sekalipun pergumulan, penderitaan dialami, tetapi kita tetap melihat dan merasakan bahwa kuasa Tuhan hadir menopang setiap kita. Bapak Ibu, saya punya seorang teman, dia 5 bersaudara. Ayahnya ini PNS dan punya jabatan yang cukup baik. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Tetapi ketika teman saya ini mau masuk SMA, saya dan dia itu sama-sama mulai dari SD, SMP, SMA kami SMA yang berbeda tapi tetap di kota yang sama. Saat mau masuk SMA, bapaknya ini meninggal. Ketika ayahnya meninggal, ia kemudian marah, dia protes. Karena dia melihat bahwa ibunya hanya seorang ibu rumah tangga, dia masih mau melanjutkan pendidikan, adik-adiknya masih kecil. Dia marah, dia khawatir, bagaimana keadaan keluarga kami tanpa seorang ayah? Bagaimana kehidupan kami tanpa seorang yang selama ini menjadi tulang punggung di tengah-tengah keluarga? Apa yang harus kami lakukan? Apa yang akan kami alami ke depan? Tapi Bapak Ibu, seiring berjalannya waktu, hidup teman saya ini berubah. Yang awalnya ya bisa dikatakan dia cukup, dia punya segala sesuatu, serba ada, tetapi kemudian berubah menjadi serba kekurangan. Singkat cerita, ketika saya kembali ke Toli-Toli di tahun 2021, ketika ada acara keluarga di sana, saya boleh diperjumpakan kembali dengannya. Dan lewat perjumpaan itu, kita sempat bercerita. Satu hal yang menarik yang saya lihat,
yang boleh saya alami bersama dengannya ketika berjumpa saat itu adalah kesaksian imannya. Dia mengatakan begini, "Sis, saya baru sadar bahwa ternyata Tuhan Yesus itu luar biasa baik." Saya katakan, "Oh, kenapa? Maksudnya bagaimana?" Udah, iya, seandainya papiku, dia bilang begitu, seandainya papiku dulu tidak meninggal saat saya masih bisa dikatakan remaja, adik-adik saya masih kecil, mungkin sampai hari ini saya tidak melihat kuasa Tuhan. Saya sadar bahwa ternyata sekalipun bapak saya, papi saya meninggal, tapi ternyata Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan tidak membiarkan kami. Dan kuasa Tuhan itu mereka alami ketika persoalan pergumulan itu terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kemudian bisa kita ambil dari pengalaman teman saya tadi? Bahwa kita tidak akan melihat kuasa Allah yang begitu luar biasa di dalam penderitaan kita ketika kita tidak mau membuka diri dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita tidak bisa melihat rencana Tuhan yang indah ketika kita tidak mau membuka diri kita, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, hal ini juga yang kemudian dilakukan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak berontak, dia tidak kecewa kepada Tuhan, melainkan dalam ketidakberdayaannya, dalam penderitaan yang berat yang ia alami, itu semua ia serahkan, ia percayakan ke dalam tangan Tuhan. Ia berseru kepada Tuhan karena dia tahu bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan. Di ayat 10 Rasul Paulus katakan, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Di sini Paulus bukan lebih memilih untuk tidak bahagia, bukan dia memilih untuk tidak bersuka cita, melainkan di sini Paulus menunjukkan kepada kita bahwa dalam segala kondisi dan keadaan yang dialaminya bersama Kristus, maka dia menjadi kuat. Dia kuat menghadapi bahkan melewati setiap penderitaan yang Tuhan izinkan untuk dia alami. Pengalaman Rasul Paulus ini secara khusus dalam menghadapi pergumulan dan penderitaan sekiranya bisa menjadi motivasi bagi kita sekalian, terlebih bagi Papa, Mama Juan, Opa, Oma, saudara-saudara dari almarhumah Karen, juga segenap rumpun keluarga dalam menghadapi beban duka cita ini. Teristimewa, hari ini kita akan melaksanakan pemakaman bagi anak cucu terkasih almarhumah Karen. Bahwa di dalam Allah, kita semua secara khusus keluarga akan menerima sesuatu dari Tuhan, rencana yang indah yang Tuhan siapkan bagi keluarga melampaui situasi yang sedang mereka alami saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa menjadi orang yang percaya kepada Kristus, menjadi pengikut Kristus berarti secara otomatis kehidupan kita akan terlepas dari berbagai bentuk penderitaan dan pergumulan. Tetapi yang firman Tuhan ajarkan adalah penderitaan akan tetap menjadi bagian dari kehidupan kita. Penderitaan dan pergumulan akan tetap ada di dalam kehidupan manusia. Namun di dalam iman kepada Allah, kita dimampukan untuk menghadapi penderitaan dan pergumulan yang ada. Kenapa? Karena penderitaan dan pergumulan merupakan realita kehidupan yang akan selalu kita jumpai di dalam kehidupan ini. Dan tidak ada seorang pun yang akan terbebas
dari yang namanya penderitaan dan pergumulan. Tetapi yang kemudian membedakannya adalah bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi pergumulan dan penderitaan itu. Keluarga serta sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, hari ini almarhumah Karen akan dimakamkan. Tentu hati dan pikiran kita belum siap, belum rela untuk melepaskan. Karena kita kemudian dibawa kembali pada kenangan-kenangan yang manis, kebersamaan yang pernah terjalin. Ada banyak kenangan indah yang membuat orang tua, saudara, keluarga, teman, sahabat dari almarhumah Karen masih berat untuk melepaskannya. Nah, lalu apa yang mesti kita lakukan supaya kita kemudian dikuatkan untuk bisa melepaskan, memakamkan kekasih kita almarhumah Karen? Satu-satunya yang bisa kita lakukan ialah menyerahkan dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Sebab saat kita lemah, disitulah Tuhan memberi kekuatan. Saat kita berduka, disitulah Roh Kudus memberikan penghiburan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara dan keluarga, jangan bimbang, jangan ragu. Sebab Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Karena tidak mungkin akan ada kebangkitan tanpa adanya kematian. Tidak mungkin ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan ketika Ia membangkitkan seorang anak muda di Nain. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dan puncaknya ketika Yesus sendiri bangkit, mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Tentu ini menjadi pengharapan bagi kita semua, bahwa kehidupan kita tidak berakhir pada kematian, melainkan melalui kematian kita mengalami kebangkitan di dalam Kristus. Karena itu, dalam prosesi pemakaman hari ini, mari kita senantiasa percaya dan tetap melekatkan pengharapan kita kepada Tuhan, meskipun kita sedang berada dalam duka. Sebab di saat kita lemah, di saat kita menangis, di saat kita bersedih, di saat kita berduka, di saat kita bergumul, disitulah kuasa Allah menguatkan kita. Terpuji nama Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan. Amin. Firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam waktu teduh kita kemudian memberikan komitmen kita, mengikrarkan komitmen kita kepada Tuhan melalui firman yang telah kita dengar, bahwa sungguh rencana Tuhan itu yang terbaik, bahwa Allah adalah Allah yang setia di setiap musim kehidupan yang kita alami. Bahkan di tengah pergumulan yang begitu berat, kasih-Nya tetap hadir, menopang dan menguatkan kita. Kuasa-Nya sempurna di tengah pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh umat-Nya. Kiranya dengan tuntunan Roh Kudus, kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyadarkan diri kepada Tuhan, percaya atas kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, dan dalam iman kita terus melangkah dengan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. NKB 119 ayat 1 dan 3, nyanyikan lagi bagiku. Keluarga serta
keluarga, serta Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Allah pemilik hidup dan kehidupan kami, Allah yang selalu setia di setiap musim kehidupan yang kami alami. Di pelataran duka saat ini ya Allah, firman-Mu akan diperdengarkan. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa menolong kami semua untuk dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Dan kami percaya firman-Mu ini akan menjadi kekuatan bagi kami semua, secara khusus bagi segenap keluarga yang berduka saat ini. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa dan keterbatasan kami. Berfirmanlah karena kami semua telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dua Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10 akan menjadi pembacaan kita di siang hari ini. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, dan supaya aku jangan meninggikan diri kepada penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang berbahagia adalah kita semua yang masih terus diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih memperlakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap hari. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, ungkapan jangan bersedih, dia sudah bersama dengan Tuhan. Jangan menangis, karena dia sudah terbebas dari penyakitnya. Cukup nih, jangan menangis terus, dia sudah senang. Dan mungkin masih banyak ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat penghiburan yang sering kali dilontarkan ketika seseorang mengalami duka cita. Kalimat-kalimat ini Bapak Ibu Saudara sesungguhnya tidak salah, karena ini merupakan bentuk empati terhadap orang yang berduka. Tetapi apakah memang orang percaya tidak boleh bersedih? Apakah orang percaya tidak boleh menangis ketika dirinya diperhadapkan dengan kematian dari orang yang ia kasihi? Bukankah Tuhan sudah mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini mau menunjukkan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara bahwa Allah kita adalah Allah yang mengerti, Allah yang memahami segala keadaan dan keberadaan kita, baik ketika kita bahagia maupun ketika kita bersedih. Kalau demikian Bapak Ibu, maka pertanyaannya adalah, kenapa orang bersedih? Kenapa orang menangis ketika diperhadapkan pada kematian orang yang ia kasihi?
Sesungguhnya yang membuat seseorang bersedih dan menangis yaitu karena perpisahan. Perpisahan akibat kematian, di mana kita sudah tidak punya kesempatan untuk bisa berjumpa, untuk bisa bersua, untuk bisa berinteraksi dengan orang yang kita kasihi. Dan tentu hal itu membuat seseorang berada pada titik penderitaan yang begitu berat, meninggalkan duka yang begitu dalam. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap kita manusia tidak ada yang menginginkan perpisahan dengan orang yang kita kasihi. Tidak ada satupun manusia yang mau berpisah dengan orang yang ia kasihi. Dalam bacaan kita hari ini diperlihatkan bagaimana Rasul Paulus menghadapi pencobaan dan pergumulan yang sangat berat. Bisa kita bayangkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Bahkan lewat penderitaannya itu, ia harus berseru sampai 3 kali kepada Tuhan untuk dilepaskan dari penderitaan yang berat itu. Tapi yang kemudian menarik di sini Bapak Ibu, respon Tuhan, jawaban Tuhan atas penderitaan yang dialami oleh Paulus. Dikatakan dalam bacaan kita, Tuhan menjawab penderitaan Paulus dengan mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga yang berduka, pernyataan Tuhan ini mau mempertegas maksud dan janji Tuhan bahwa di balik penderitaan sekalipun Tuhan tetap punya sesuatu. Meskipun sesuatu itu harus kita terima, kita alami lewat proses yang menyakitkan. Pujian yang kita lantunkan tadi mengatakan, biarpun gunung-gunung beranjak serta bukit-bukit bergoncang, kasih dan setia Tuhan akan selalu melindungimu, melindungi kita. Juga puji-pujian yang disampaikan oleh vokal grup paduan suara adalah bentuk pengakuan bahwa sekalipun pergumulan, penderitaan dialami, tetapi kita tetap melihat dan merasakan bahwa kuasa Tuhan hadir menopang setiap kita. Bapak Ibu, saya punya seorang teman, dia 5 bersaudara. Ayahnya ini PNS dan punya jabatan yang cukup baik. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Tetapi ketika teman saya ini mau masuk SMA, saya dan dia itu sama-sama mulai dari SD, SMP, SMA kami SMA yang berbeda tapi tetap di kota yang sama. Saat mau masuk SMA, bapaknya ini meninggal. Ketika ayahnya meninggal, ia kemudian marah, dia protes. Karena dia melihat bahwa ibunya hanya seorang ibu rumah tangga, dia masih mau melanjutkan pendidikan, adik-adiknya masih kecil. Dia marah, dia khawatir, bagaimana keadaan keluarga kami tanpa seorang ayah? Bagaimana kehidupan kami tanpa seorang yang selama ini menjadi tulang punggung di tengah-tengah keluarga? Apa yang harus kami lakukan? Apa yang akan kami alami ke depan? Tapi Bapak Ibu, seiring berjalannya waktu, hidup teman saya ini berubah. Yang awalnya ya bisa dikatakan dia cukup, dia punya segala sesuatu, serba ada, tetapi kemudian berubah menjadi serba kekurangan. Singkat cerita, ketika saya kembali ke Toli-Toli di tahun 2021, ketika ada acara keluarga di sana, saya boleh diperjumpakan kembali dengannya. Dan lewat perjumpaan itu, kita sempat bercerita. Satu hal yang menarik yang saya lihat, yang boleh saya alami bersama dengannya ketika berjumpa saat itu adalah kesaksian imannya.
Dia mengatakan begini, sis, saya baru sadar bahwa ternyata Tuhan Yesus itu luar biasa baik. Saya katakan, oh kenapa? Maksudnya bagaimana? Udah iya, seandainya papiku dia bilang begitu, seandainya papiku dulu tidak meninggal saat saya masih bisa dikatakan remaja, adik-adik saya masih kecil, mungkin sampai hari ini saya tidak melihat kuasa Tuhan. Saya sadar bahwa ternyata sekalipun bapak saya, papi saya meninggal, tapi ternyata Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan tidak membiarkan kami. Dan kuasa Tuhan itu mereka alami ketika persoalan pergumulan itu terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kemudian bisa kita ambil dari pengalaman teman saya tadi? Bahwa kita tidak akan melihat kuasa Allah yang begitu luar biasa di dalam penderitaan kita ketika kita tidak mau membuka diri dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita tidak bisa melihat rencana Tuhan yang indah ketika kita tidak mau membuka diri kita, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, hal ini juga yang kemudian dilakukan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak berontak, dia tidak kecewa kepada Tuhan, melainkan dalam ketidakberdayaannya, dalam penderitaan yang berat yang ia alami, itu semua ia serahkan, ia percayakan ke dalam tangan Tuhan. Ia berseru kepada Tuhan karena dia tahu bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan. Di ayat 10 Rasul Paulus katakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di sini Paulus bukan lebih memilih untuk tidak bahagia, bukan dia memilih untuk tidak bersuka cita, melainkan di sini Paulus menunjukkan kepada kita bahwa dalam segala kondisi dan keadaan yang dialaminya bersama Kristus, maka dia menjadi kuat. Dia kuat menghadapi bahkan melewati setiap penderitaan yang Tuhan izinkan untuk dia alami. Pengalaman Rasul Paulus ini secara khusus dalam menghadapi pergumulan dan penderitaan sekiranya bisa menjadi motivasi bagi kita sekalian, terlebih bagi Papa, Mama Juan, Opa, Oma, saudara-saudara dari almarhumah Karen, juga segenap rumpun keluarga dalam menghadapi beban duka cita ini. Teristimewa, hari ini kita akan melaksanakan pemakaman bagi anak cucu terkasih almarhumah Karen. Bahwa di dalam Allah, kita semua secara khusus keluarga akan menerima sesuatu dari Tuhan, rencana yang indah yang Tuhan siapkan bagi keluarga melampaui situasi yang sedang mereka alami saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa menjadi orang yang percaya kepada Kristus, menjadi pengikut Kristus berarti secara otomatis kehidupan kita akan terlepas dari berbagai bentuk penderitaan dan pergumulan. Tetapi yang firman Tuhan ajarkan adalah penderitaan akan tetap menjadi bagian dari kehidupan kita. Penderitaan dan pergumulan akan tetap ada di dalam kehidupan manusia. Namun di dalam iman kepada Allah, kita dimampukan untuk menghadapi penderitaan dan pergumulan yang ada. Kenapa? Karena penderitaan dan pergumulan merupakan realita kehidupan yang akan selalu kita jumpai di dalam kehidupan ini. Dan tidak ada seorang pun yang akan terbebas dari yang namanya penderitaan dan pergumulan. Tetapi
Yang kemudian membedakannya adalah bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi pergumulan dan penderitaan itu. Keluarga serta sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, hari ini almarhumah Karen akan dimakamkan. Tentu hati dan pikiran kita belum siap, belum rela untuk melepaskan. Karena kita kemudian dibawa kembali pada kenangan-kenangan yang manis, kebersamaan yang pernah terjalin. Ada banyak kenangan indah yang membuat orang tua, saudara, keluarga, teman, sahabat dari almarhumah Karen masih berat untuk melepaskannya. Lalu apa yang mesti kita lakukan supaya kita kemudian dikuatkan untuk bisa melepaskan, memakamkan kekasih kita almarhumah Karen? Satu-satunya yang bisa kita lakukan ialah menyerahkan dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Sebab saat kita lemah, disitulah Tuhan memberi kekuatan. Saat kita berduka, disitulah Roh Kudus memberikan penghiburan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara dan keluarga, jangan bimbang, jangan ragu. Sebab Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Karena tidak mungkin akan ada kebangkitan tanpa adanya kematian. Tidak mungkin ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan ketika Ia membangkitkan seorang anak muda di Nain. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dan puncaknya ketika Yesus sendiri bangkit, mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Tentu ini menjadi pengharapan bagi kita semua, bahwa kehidupan kita tidak berakhir pada kematian, melainkan melalui kematian kita mengalami kebangkitan di dalam Kristus. Karena itu, dalam prosesi pemakaman hari ini, mari kita senantiasa percaya dan tetap melekatkan pengharapan kita kepada Tuhan, meskipun kita sedang berada dalam duka. Sebab di saat kita lemah, di saat kita menangis, di saat kita bersedih, di saat kita berduka, di saat kita bergumul, disitulah kuasa Allah menguatkan kita. Terpuji nama Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan. Amin. Firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam waktu teduh kita kemudian memberikan komitmen kita, mengikrarkan komitmen kita kepada Tuhan melalui firman yang telah kita dengar, bahwa sungguh rencana Tuhan itu yang terbaik, bahwa Allah adalah Allah yang setia di setiap musim kehidupan yang kita alami. Bahkan di tengah pergumulan yang begitu berat, kasih-Nya tetap hadir, menopang dan menguatkan kita. Kuasa-Nya sempurna di tengah pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh umat-Nya. Kiranya dengan tuntunan Roh Kudus, kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyadarkan diri kepada Tuhan, percaya atas kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, dan dalam iman kita terus melangkah dengan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. NKB 119 ayat 1 dan 3, nyanyikan lagi bagiku. Firman kehidupan
ayatan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Kana Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Berturut-turut ujian penghiburan atau hiburan dan penguatan. Pertama dari keluarga Palawat, kemudian yang kedua duet keluarga dari Palawat, ketiga vokal grup, kemudian dari PKBGT, Tuan Pembapak Jemaat Kanluran. Oh, kalau besar mas. Iya. Jadi permata
induka pangaturana ding atu katu mengira ding atu dinamitawa abang ituna alima kasana Apa tuh aman? din atu katu mengira din atu dinamitawa apa mintuna alima kuasana Seno
Apa ya? Kamu pola buka ucapan syukur dan terima kasih sekaligus tanda kasih dan tanda saling melayani bagi sesama. Kita akan nyatakan melalui pundi kasih pada saat ini firman Tuhan Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Ucapan syukur dan terima kasih sekaligus tanda kasih dan tanda saling melayani bagi sesama. Kita akan nyatakan melalui pundi kasih pada saat ini. Firman Tuhan Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ku tak bersalah.
sengsara dan kesukaran menghimpit hidupku. Bila cobaan dan kesesakan menghadang langkahku, panggil nama Yesus, Dia selalu menolong. Datang pada Yesus, Dia setia menjaga. Tangannya tak pernah terlambat menolongku. Bila kau bimbang, tentukan jalanmu. Bila kau susah, tentukan jalanmu. Tambahkan hatimu, sandarkan hidupmu di dalam tangannya. Di dalam Yesus kau takkan kecewa. Di dalam Yesus ada kemenangan. Hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus penolong hidupmu. Hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus penolong hidupmu. Orang tutup oh. Kiri klik. Bocor tiba-tiba juga. Dia. Mendeatanku nakareku Tuang Yesus, laku penolong mati upuan. Lambintu na Allah dekat Tuanku, si tende pabelanku di kamasian napuan. Oh pulang kadang bibili mangku birendenya ke Allah siabongi nang sundunya tupaklah masyani nang koregan untiku ina. Batang kareku, angku bataban, lumika opuan. Getar deh. Mendeatanku nakareku Tuang Yesus, laku penolong mati opuan. Lambintu na Allah dekat Tuanku, si tende pabelanku di
Piringan toyo Jawa. Dosakan dikabuan pangganilan kata morogi Yesus masekan diharami sanggang dia orang ibuan sandang jolo dibuang kami sabiangan dika kama seikan do Yesus pelaban Kawaliku mandala iangkan Yesus
sa